Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk keperluan OTS Audit IT. Jadi studi kasus kami adalah Tokopedia. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan 5 anggota. Yang pertama saya, Aileen dengan NPM akhir 121. Lalu ada Abraham Danar dengan NPM akhir 157. Lalu ada Abi Eka dengan NPM akhir 190. Ada Leon Dewandaru dengan NPM akhir 221. Dan ada Muhammad Nabil dengan NPM akhir 245. Selanjutnya, latar belakang mengapa kami memilih Tokopedia. Jadi Tokopedia ini merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan kompleksitas infrastruktur dan volume transaksi yang cukup tinggi. Menjadikannya Tokopedia ini menjadi studi kasus yang ideal untuk simulasi audit TI yang profesional. Jadi fokus dari audit TI di sini adalah pada aspek pemeliharaan sistem dan ketahanan infrastrukturnya. Jadi, tujuan audit IT simulasi Tokopedia ini ada beberapa. Yang pertama adalah observasi siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC dalam fase pemeliharaan. Lalu, untuk simulasi prosedur bug fixing dan patching. Lalu, untuk mengaudit resiko pada arsitektur infrastruktur dan merumuskan rencana perbaikan berkelanjutan nantinya untuk Tokopedia itu sendiri. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ramadhani dengan NPM 22081010245. Di sini saya akan menjelaskan profil sistem dan arsitektur TI Tokopedia. Yang pertama ada Tokopedia Profile. Tokopedia adalah platform e-commerce B2C atau Business to Consumer dan C2C atau Consumer to Consumer yang melayani ratusan juta pengguna di Indonesia. Volume transaksi yang sangat besar menuntut sistem yang scalable atau dapat menangani lonjakan traffic dan memiliki latensi rendah. Yang dimana Tokopedia berarti membutuhkan arsitektur yang mampu mendistribusikan beban kerja secara efisien dan tetap stabil selama periode puncak seperti promo besar atau festival belanja online. Yang kedua ada infrastruktur TI. Tokopedia menggunakan pendekatan multi-cloud strategi yaitu memanfaatkan dua penyedia cloud utama, yaitu yang pertama AWS atau Amazon Web Service dan yang kedua GCP atau Google Cloud Platform. Arsitektur berbasis microservice digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketahanan sistem. Yang dimana pendekatan ini memungkinkan tiap layanan seperti pembayaran, katalog, atau pengiriman berjalan secara independen dan dapat diperbarui tanpa mengganggu layanan lainnya. Multi-cloud juga membantu redundansi data dan pemulihan bencana atau disaster recovery. Selanjutnya ada keamanan Edge. Tokopedia menggunakan layanan dari pihak ketiga seperti Akamai yang menyediakan CDN atau Content Delivery Network dan Web Application Firewall. CDN membantu mempercepat pengiriman konten ke pengguna, sedangkan WAF atau Web Application Firewall berfungsi melindungi dari serangan cyber seperti DDoS dan bot berbahaya. Lapisan-lapisan keamanan ini bertindak sebagai pertahanan pertama sebelum lalu lintas data masuk ke sistem utama Tokopedia, memastikan akses pengguna aman dan stabil di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada alur visualisasi arsitektur high level, yang dimana alurnya dimulai dari klien atau pengguna sendiri yang mengakses aplikasi Tokopedia, lalu permintaan pengguna pertama kali melewati lapisan keamanan Edge seperti Akamai dan WAF, yang berfungsi untuk mempercepat akses melalui CDN dan melindungi dari serangan cyber. Setelah itu, permintaan diteruskan ke lapisan microservice dan API, tempat berbagai layanan Tokopedia seperti transaksi, produk, dan pembayaran saling terhubung secara modular. Semua layanan ini berjalan di atas infrastruktur multi-cloud AWS dan GCP, yang mendukung skalabilitas, keandalan, serta efisiensi kinerja sistem. Selanjutnya observasi SDLC, yang dimana fokus pada pemeliharaan atau maintenance.
Yang pertama ada migrasi dan optimasi infrastruktur. Proses ini melibatkan pemindahan dan penyempurnaan sistem teknologi agar lebih efisien, aman, dan modern. Tokopedia secara rutin melakukan migrasi dan optimasi untuk yang pertama, mengurangi biaya operasional dengan memilih konfigurasi cloud yang lebih hemat, dan yang kedua, meningkatkan skalabilitas sehingga sistem dapat menyesuaikan kapasitas otomatis sesuai beban pengguna. Yang selanjutnya, memanfaatkan fitur baru dari AWS dan GCP seperti layanan AI, database serverless, atau observability tools, yang dimana intinya untuk menjaga sistem tetap mutakhir atau hebat biaya dan siap menghadapi pertumbuhan traffic tinggi. Selanjutnya ada integrasi pihak ketiga. Bagian ini berfokus pada konektivitas antara sistem internal Tokopedia dan layanan eksternal. Contoh, Google Maps platform digunakan untuk validasi alamat pengiriman atau gateway pembayaran untuk transaksi. Integrasi ini harus tetap diperbarui agar tidak terjadi gangguan akibat perubahan API eksternal, yang dimana dapat disimpulkan untuk memastikan seluruh layanan pihak ketiga tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu operasional utama Tokopedia. Selanjutnya ada CDN dan keamanan lapisan Edge. Lapisan ini menjamin bahwa konten Tokopedia dikirim dengan cepat, aman, dan stabil ke seluruh pengguna di Indonesia. CDN atau Content Delivery Network menyimpan cache konten di server terdekat dari pengguna, mengurangi latensi dan beban pada server utama. WAF atau Web Application Firewall dan rate limiting melindungi dari serangan seperti DDoS, brute force, dan request berlebihan, yang dimana intinya untuk meningkatkan performa sekaligus menjaga keamanan sistem dari ancaman di tingkat jaringan. Resiko kritis tanpa kontrol yang tepat. Tanpa pengelolaan dan kontrol yang memadai, proses-proses pengembangan dan pemeliharaan dapat menimbulkan resiko besar. Yang pertama, regresi dan bug baru. Perubahan kode tanpa pengujian menyeluruh dapat merusak fungsionalitas yang sudah ada. Fitur lama yang bisa merusak jika perubahan kode tidak dapat diuji secara menyeluruh. Yang kedua, konflik dependensi. Pembaruan satu modul dapat menyebabkan kegagalan pada modul lain. Pembaruan pada satu modul dapat menyebabkan ketidaksesuaian di modul lain. Selanjutnya, latensi dan performa. Optimasi yang buruk dapat meningkatkan waktu pemuatan, menurunkan pengalaman pengguna, optimasi yang tidak tepat bisa memperlambat pemuatan halaman. Selanjutnya, kerentanan keamanan. Patch yang gagal atau konfigurasi baru yang salah dapat membuka celah keamanan, misal XSS atau injeksi SQL. Patch gagal atau konfigurasi yang salah bisa membuka celah serangan seperti XSS atau SQL injection. Selanjutnya ada gangguan integrasi eksternal atau yang dimana API pihak ketiga bisa berubah tanpa penyesuaian, yang dimana menyebabkan fitur utama seperti pengiriman lumpuh. Jika API pihak ketiga berubah tanpa penyesuaian, layanan penting seperti pengiriman atau pembayaran bisa terganggu. Yang dimana dapat disimpulkan, setiap perubahan harus disertai uji regresi, kontrol versi, dan monitoring ketat untuk menjaga stabilitas serta keamanan sistem. Sekian, terima kasih. Selamat malam pada pandang ini saya selaku ini akan menjelaskan simulasi bug fixing atau validasi. Kasus ini diambil yang menunjukkan adanya masalah ketika sistem gagal validasi, alamat yang berpotensi menyebabkan pengiriman ke lokasi yang salah. Peningkatan ini akan menurunkan kekuatan pelanggan. Ini ada apa? Itu validasi alamat gagal. Nah, masalahnya jadi ketika jaringan sedang lambat atau ada kegagalan pada API. Akibatnya, fitur autocomplete alamat dapat validasi untuk pengguna sebelum proses cek. Nah, inilah solusi patching. Untuk mengatasi hal ini, tim pengembang mengimplementasikan beberapa lapisan standar dan memastikan keakuratan data alamat. Dan ada 3 solusi utama yang diterapkan, yaitu fallback autocomplete, validasi lokal, dan logika retrun. Nah, pada fallback autocomplete ini jika layanan utama gagal, maka sistem balik layanan data internal atau sekunder. Nah, itu adalah validasi input lokal, menambahkan pemeriksaan sintaks dasar
dan format di sisi klien, yaitu browser, untuk mengurangi permintaan server yang tidak perlu. Jadi logika retry mengisipkan permintaan validasi untuk diulang beberapa kali dengan jeda sebelum dianggap gagal total. Ini dari seperti konfigurasi. Kemudian kita akan lanjut ke Oke, selanjutnya akan bahas tentang prosedur audit patch atau memastikan kualitas kode. Nah, setelah patch dikembangkan, auditor harus memverifikasi bahwa prosedur rilis tidak menimbulkan risiko baru dan bahwa perubahan telah diuji secara memadai. Nah, itu verifikasi commit and versioning. Langkah pertama adalah memeriksa riwayat kontroversi. Biasanya menggunakan Git. Tujuannya adalah memastikan bahwa hanya kode yang sudah disetujui yang digabungkan ke repository utama, serta menandakan versi atau taggingnya dilakukan dengan benar. Dengan cara ini, setiap perubahan dapat dilacak dan diverifikasi dengan mudah jika terjadi masalah. Dan yang kedua yaitu audit pengujian regresi. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua skenario pengujian yang relevan, terutama yang berkaitan dengan fitur yang diubah, telah dijalankan dan lulus. Langkah ini penting agar perubahan baru tidak merusak fungsi lama yang sebelumnya sudah stabil. Nah, yang ketiga adalah audit performa dan error log. Nah, ini bertujuan untuk memeriksa log performa dan log kesalahan di lingkungan staging atau pre-production untuk mendeteksi dampak samping yang berbeda. Kemudian langkah yang keempat yaitu audit dokumentasi patch, memverifikasi bahwa perubahan dokumentasinya sepenuhnya, termasuk alasan bug, solusi, dan langkah-langkah rollout. Nah, ini terakhir yaitu audit rollout dan monitoring. Pastikan strategi rilis, misalnya canary development, diikuti dalam sistem pemantauan monitoring aktif selama proses rilis. Nah, sebenarnya akan dilakukan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bramdan Arsofian dengan nomor NPM 2208 Di sini saya akan membahas terkait audit risiko infrastruktur dan mitigasi. Infrastruktur Tokopedia yang didistribusikan secara global memerlukan strategi mitigasi yang canggih untuk mempertahankan ketersediaan dan keamanan. Dan juga mungkin tantangannya bukan cuma satu atau dua, tetapi di sini saya akan membahas 4 tantangan risiko infrastruktur dan mitigasi. Yang pertama ada migrasi cloud gagal. Mungkin waktu memindah sistem dari satu cloud ke cloud lain, ternyata ada crash, downtime atau bahkan data tidak sinkron, dan hal ini menyebabkan resiko yang sangat tinggi. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah mungkin bisa memperkuat strategi multi cloud. Jadi mungkin tidak bergantung pada satu penyedia aja, tetapi bisa mengaktifkan disaster recovery dengan skenario failover otomatis, agar ketika contoh cloud A mati, sistem langsung pindah ke cloud B tanpa mengganggu user atau pengguna. Lalu ada serangan bot atau DDoS, yang dimana ini optimasi konfigurasi WAF atau Web Application Firewall dan CDN rate limit untuk lalu lintas yang mencurigakan. Yang ketiga di sini ada gangguan integrasi eksternal,
yang dimana karena Tokopedia ini terhubung ke banyak sistem lain kayak mungkin payment gateway, lalu ada logistik, lalu segala macam. Nah, ini bisa menyebabkan salah satu eksternal dapat bermasalah dan efeknya bisa menyebar. Misalnya ketika API pembayaran error, sistem langsung otomatis pakai mode backup. Ditambah lagi ada monitor proaktif yang bisa ngecek perubahan API agar tidak kaget ketika integrasi tersebut berubah. Lalu yang keempat, di sini ada kebocoran data, dan yang paling sensitif ini bisa membuat data pelanggan bocor atau mungkin reputasi hancur. Maka dari itu dilakukanlah audit enskripsi data baik saat diam at rest maupun saat dikirim in transit. Selain itu, audit akses database ini bisa ditingkatkan supaya tahu siapa saja yang buka data apa. Jadi semua aktivitas dapat dilacak di sini. Dari keempat risiko tadi, kita bisa lihat bahwa audit risiko infrastruktur itu bukan cuma soal nyari masalah, tetapi juga mempersiapkan langkah mitigasi biar agar sistem tetap hidup walaupun ada guncangan. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan rencana perbaikan berkelanjutan 3-6 bulan. Dari semua mitigasi tadi nggak hanya berhenti pada di situ aja, yang dimana Tokopedia ini menerapkan continuous improvement selama 3-6 bulan dengan pemantauan metrik utama dan pengujian keamanan berkala. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini supaya sistem selalu di backup, up to date, dan tangguh menghadapi ancaman baru. Ada beberapa indikator kinerja utama atau monitoring, KPI monitoring, yang dimana yang pertama ada ketersediaan sistem yang dapat memastikan uptime 99,99% dan latensi tetap rendah di berbagai wilayah. Lalu yang kedua ada stabilitas aplikasi, yang dimana pantau error logs dan crash rate di aplikasi web dan mobile. Lalu ada keamanan jaringan, yang dimana analisis traffic abnormal dan efektivitas proteksi terhadap bot dan juga DDoS. Lalu untuk timeline implementasi, contoh aktivitasnya yaitu terakhir ini contoh timeline implementasi selama 6 bulan ke depan, yang dimana di bulan pertama audit internal mendalam yang dapat meninjau kebijakan keamanan dan melakukan audit kode pada modul-modul kritis. Lalu di bulan kedua ada implementasi mitigasi teknis yang dimana dapat diterapkan sistem fallback dan memperbarui rule set pada WAF. Lalu di bulan ketiga ada pengujian stress dan bot protection, yang dimana dapat dilakukan load testing dan menguji kemampuan proteksi anti-bot. Lalu di bulan keempat dan sampai ke-6 uji ketahanan atau DR dan pentest, yang dimana dapat dilakukan simulasi disaster recovery test dan penetration testing eksternal, dilanjut dengan evaluasi patch dan update berkala. Jadi untuk kesimpulan ini, audit risiko infrastruktur bukan cuma tentang nyari kelemahan, tetapi tentang membangun daya tahan sistem. Dengan strategi mitigasi dan monitoring yang kuat, Tokopedia bisa terus melayani jutaan pengguna tanpa gangguan, bahkan di tengah resiko global sekalipun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abika Putra Mulyono, di mana saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya itu tentang bukti observasi dan sumber daya, di mana informasi mengenai arsitektur dan praktik keamanan Tokopedia yang kita presentasikan tadi dikumpulkan dari sumber publik, vendor teknologi, dan juga laporan industri.
dimana dibuktikan dari gambar yang ini, Tokopedia Reliably Connection Million didapatkan dari web Oliens.com, dimana ini Oliens adalah web untuk migrasi AWS dari Tokopedia. Selanjutnya yaitu yang kanan, yaitu Tokopedia Delivers and Seamless Shopping Experience, didapatkan dari web akamai.com, di mana Akamai merupakan web keamanan, vendor keamanan untuk Tokopedia. Selanjutnya yaitu Tokopedia Building a Powerful New Address Validation Platform with Google Maps Platforms. Itu merupakan vendor Tokopedia untuk bagian mapping dan juga cloud. Selanjutnya yang ini yaitu berita tentang Tokopedia, yaitu tentang Kominfo desak Tokopedia investigasi dugaan kebocoran data pengguna yang digunakan oleh kami sebagai sarana audit. Di mana di sini saya tulis yaitu keterangan sumber berasal dari informasi arsitektur umum dan penggunaan teknologi dikonfirmasi melalui publikasi dari vendor teknologi yaitu Olian, Akamai, Google Cloud, dan juga laporan resmi perusahaan berasal dari Kominfo. Oke, next. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi akhir yaitu ringkasan dan temuan audit, di mana SDLC yaitu System Development Lifecycle Proaktif, di mana Tokopedia berada dalam fase pemeliharaan berkelanjutan karena sudah melalui berbagai tahap dan akhirnya sekarang masuk pada tahap maintenance. Yang kedua yaitu kesiapan patching, di mana prosedur simulasi bug fixing menunjukkan kebutuhan akan pengujian regresi yang ketat dan mekanisme fallback untuk integrasi pihak ketiga. Selanjutnya yaitu infrastruktur tangguh, di mana penggunaan multi-cloud dan edge security menunjukkan komitmen terhadap ketahanan namun memerlukan audit konfigurasi yang berkelanjutan. Lanjut ke rekomendasi kritis, di mana untuk jangka pendek, implementasi segera pada sistem fallback API yang digunakan untuk mencegah disrupsi pada alur bisnis utama seperti checkout dan pengiriman. Untuk jangka panjang, membangun tim audit keamanan internal yang independen untuk melakukan penetration testing dan review code secara berkala. Untuk bagian ini masih belum ditemukan, dari review literatur masih belum memerlukan tim audit keamanan internal. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 Audit IT tentang Tokopedia. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.